Puji nama Tuhan. Kita tetap harus beribadah karena keluarga Wileva, kami dan seisi rumah kami hanya akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Tuhan kami adalah Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena dalam setiap keadaan, suka duka, sehat, sakit, kaya, miskin, senang atau susah, kita harus tetap bersyukur dan beribadah kepada Tuhan. Mari suamiku, Michelle, maksud anak-anakku, kita mau beribadah kepada Tuhan. Karena hati itu yang Tuhan inginkan. Kita mau katakan sama-sama pujian kita. Ku datang padamu Tuhan, ku sujud menyembahmu. Datang padamu, Ku sujud menyembahmu. Ku bawa hatiku ini hanya padamu Yesus. ku serahkan diriku. Untuk kau ubahkan, jadilah padaku seturut kehendakmu. Ku datang padamu, ku sujud menyembahmu. Ku bawa Hatiku ini hanya padamu Yesus. Ku serahkan diriku. untuk kau ubahkan, jadilah Padaku seturut kehendak. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan dan Rajaku. Ku puji kau selalu di hidupku. Ku cinta kau lebih dari apapun. Engkaulah segalanya bagiku. Ku sembah kau Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Sembah kau Tuhan dan Rajaku. Ku puji kau selalu di hidupku. Ku cinta kau lebih dari apapun. Engkaulah segalanya bagiku. Dengan lembut katakan, ku sembah kau Tuhan. sembah kau Tuhan Terima dan kasih kau hadir di Raja. tengah-tengah kami Tuhan. Mengucap syukur Selalu di bersatu di dalam Engkau, berkumpul di dalam namamu Tuhan. Ku Dan ciptakan kehadiranmu juga boleh kami rasakan. lebih dari Berkati keluarga kami, keluarga besar kami, bahkan saudara seiman kami, bahkan orang-orang yang kami kasih, bahkan lingkungan rumah kami Tuhan. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan dan Rajaku. Ku puji kau selalu di hidupku. Ku cinta kau lebih dari apapun. Engkaulah segalanya bagiku. Engkaulah segalanya bagiku. Engkaulah segalanya bagiku. Engkaulah segalanya bagiku. Kita mau menyembah Tuhan. Engkaulah segalanya Haleluya. Kau yang Kau layak yang Kau yang layak kami puji. Segala kami hormat kuasa pujakan. Raja segala raja. Kau Kami hanya bagi agungkan, kami muliakan Yesus. Yesus engkau baik. Kami menyembah
kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat setia-Mu Bapa. Haleluya. Kita mau katakan penyertaan-Mu sempurna Tuhan bagi kami. Kau Allah yang Immanuel bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Nanti Michelle boleh doa pembukaan bagi kita. Tuhan Yesus, hari ini kita mau mulai ibadah Tuhan Yesus, walaupun kita cuma berempat, tapi berkatilah supaya ibadah kita ini bisa berjalan dengan baik ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tunggu berkati nama Tuhan Yesus, kita berdoa ya. Amin. Puji nama Tuhan. Yuk kita berdiri yuk. Ya. Kita mau sama-sama angkat pujian. Ya. Tuhan Allah di tengah kita. Besar, besar. Gak apa-apa kalau kita duduk. Ya, biar kita boleh jadi berkat. Setiap ada apapun kita mau berkat. Tuhan Allah di tengah kita, besar, Dia senangkan kami akan dengan sukacita. Dia mengasihiku dan
Papi semangat terus Semangat. ya, Michelle semangat terus ya, Ya. Maxwell semangat terus ya, Mami juga semangat terus. Kita mau dengar firman Tuhan, ya kita siapkan hati, ya kita mau tetap diberkati oleh firman Tuhan, karena firman Tuhanlah kekuatan bagi kita. Firman-Mu berkata, Bapa mau Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta kami ajarkan Bapa Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Amin. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Michelle saja katakan Bapa Engkau baik. Maxwell siap-siap. Bapa Engkau baik. Yesus Engkau baik. Kita berdua, Maxwell, Bapa Engkau baik. Amin. Yesus Tuhan. Amin. Sama-sama puji Bapa. Aku Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Sekarang kepada Papi untuk firman Tuhan. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di pagi hari ini. Kami boleh terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Selalu baru bagi kami setiap pagi. Terima kasih Tuhan. Kami boleh hari ini sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kekuatan kami hanya ada dalam Tuhan. Karena harapan kami hanya ada dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Engkau mengasihi kami. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang tidak pernah melupakan kami. Kami mengucap syukur. Kalau kami ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan kami mau percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar terus Engkau yang berdaulat dalam hidup kami. Karena kami tahu kami aman di dalam Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirman kepada setiap kami, berikan pengertian, bahkan kekuatan, boleh mengerti dan melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur dan kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Ya. Shalom. Shalom Maxwell. Ya. Kebenaran firman Tuhan buat kita hari ini dari Papi akan bacakan dari Mazmur pasal yang ke-131. Ya, Mazmur 131. Mazmur 131. Mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, karena memang Mazmur ini cuma 3 ayat saja. Perikopnya menyerah kepada Tuhan. Nyanyian Ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya, ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, kalau kita perhatikan, perikop dari kebenaran firman Tuhan ini, itu menyerah kepada Tuhan. Kita bisa melihat kehidupan daripada Daud, bagaimana dia menyerahkan seluruhnya kehidupannya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa tanpa Tuhan, Daud itu tidak bisa berbuat apa-apa. Daud itu sebelum melakukan segala sesuatunya, dia bertanya sama Tuhan. Dia menyerahkan kehidupannya sama Tuhan. Karena dia tahu bahwa hanya di dalam Tuhan dia aman. Di dalam Tuhan dia terlindungi. Di dalam Tuhan dia mendapatkan kemenangan. Di dalam Tuhan dia mendapatkan pengharapan. Di dalam Tuhan dia mendapatkan kesembuhan. Di dalam Tuhan dia mendapatkan perlindungan. Di dalam Tuhan dia mendapatkan segala sesuatu. Itulah sebabnya hari ini Daud berkata, dia menyerah kepada Tuhan. Dia mengangkat tangannya kepada Tuhan. Bahkan dalam ayat yang pertama dikatakan, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib. Artinya, Daud itu datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati yang dimiliki oleh Daud. Daud tidak pernah menyombongkan diri karena jabatan yang dia miliki sebagai raja. Daud tidak pernah menyombongkan diri karena kekayaan yang dia miliki. Daud tidak pernah menyombongkan diri karena kemasyhuran yang dia miliki. Tetapi Daud selalu merendahkan diri, selalu datang di hadapan Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan, apa yang bisa dia lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena dia tahu bahwa segala sesuatu yang dia miliki, baik itu tahta, baik itu ketenaran, baik segala sesuatu yang dia miliki, itu hanya berasal dari Tuhan. Ini menunjukkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sombong tidak ada artinya. Kita bisa melihat hari-hari ini, ya, bagaimana virus corona itu melanda dunia. Ya, virus corona itu waktu melanda dunia tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Baik orang kaya, baik orang miskin, baik orang bijaksana, baik orang ini tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, itu artinya apa? Kita hanya bisa kalau Tuhan ada di hidup kita. Jadi kita harus menyerahkan
hidup kita di dalam tangan Tuhan. Kita berserah sama Tuhan. Kita tahu bahwa segala yang kita miliki, hidup kita ini adalah miliknya Tuhan. Jadi kita harus rendah hati, kita berserah hanya kepada Tuhan. Amin. Ya. Yang kedua, ayat yang kedua ini dikatakan gini. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Kalau kita lihat seorang anak yang masih disapi, artinya dia masih menyusui di dalam sama ibunya. Ya, maka tidak ada hal yang paling menenangkan buat seorang anak yang masih disusui, ya, kecuali dia dekat dengan ibunya. Kalau dia sudah dekat dengan ibunya, dia terasa nyaman. Ya, kita bisa melihat anak-anak, ya, anak-anak bayi kalau ada dalam pangkuan ibunya, ada di dekat ibunya, dia tenang, dia merasa bahagia, ya. Ini sama. Daud berkata gini, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Artinya apa? Daud itu kalau dekat dengan Tuhan, dia merasa aman. Ketenangan Daud kalau dia ada di dekatnya Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh jauh dari Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 dikatakan kita ini adalah ranting, ya, dan Tuhan adalah pokoknya. Seorang ranting tidak akan pernah bisa hidup kalau dia terlepas dari pohonnya, kalau dia tidak melekat sama pohonnya. Tapi kalau dia melekat sama pohonnya, maka dia mendapatkan kehidupan. Dia bisa berbuah, dia bisa bertumbuh. Sama. Kita bisa berbuah, kita bisa bertumbuh, kita bisa hidup dalam ketenangan. Itu kalau apa? Kalau kita ada dekat dengan Tuhan. Kalau kita melekat dengan Tuhan. Artinya apa? Kita harus senantiasa hidup kita ini dimanapun kita berada, ya, Tuhan harus tetap ada dalam hidup. Kita harus dekat dengan Tuhan. Saya cuma ingat satu pesan daripada papa saya dulu, Opung, ya. Papa saya itu berkata cuma gini, Will, kemanapun kamu pergi, cuma satu yang harus kamu lakukan. Cari pertama sekali Tuhan. Jadi dimanapun kamu berada, yang kamu cari pertama adalah Tuhan. Bukan pekerjaan, bukan segala-galanya, tapi yang harus kita cari pertama adalah Tuhan. Kenapa? Di dalam Tuhan kita bisa aman. Di dalam Tuhan kita bisa tenang. Jiwa kita bisa bahagia. Jiwa kita bisa merasa, wow, Tuhan itu luar biasa ya. Ya, jadi yang pertama tadi apa? Jangan sombong. Segala sesuatu yang kita miliki adalah miliknya Tuhan. Yang kedua, selalu dekat dengan Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita mendapatkan segala-galanya. Kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan keamanan, kita mendapatkan kesembuhan, kita mendapatkan berkat segala-galanya. Kita bisa dapat itu kalau kita dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, ya, karena kan maksudnya udah mulai nggak betah nih, ya. Yang ketiga, di ayat yang ketiga dikatakan gini, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang ketiga yang harus kita lakukan, kita harus berharap sama Tuhan. Harapan kita harus ada dalam Tuhan. Sebab Tuhan juga berkata apa? Harapan orang benar tidak akan pernah hilang. Harapan orang benar selalu ada. Ya, maka juga dikatakan kalau anak Tuhan berharap, maka itu menjadi satu kekuatan buat dia. Karena dikatakan dalam firman Tuhan bahwa harapan itu adalah seperti saut yang dilemparkan.
Itu mencari kekuatan buat kita. Jadi kalau kita punya harapan dalam Tuhan, kita mencari kuat. Kita bisa fokus dengan Tuhan. Kita hanya bisa memandang Tuhan. Karena apa? Harapan kita bisa tercapai kalau kita taruh harapan kita itu dalam Tuhan. Hari-hari ini kita pasti banyak berharap. Ya, apalagi khususnya saat ini virus corona yang sedang melanda ini kan. Kita berharap kita tidak terkena dengan virus corona. Kita berharap keluarga kita semuanya terlepas. Ya, semua harapan kita harus taruh dalam Tuhan. Percaya bahwa harapan orang benar tidak akan pernah hilang. Harapan orang benar pasti ada. Dan ingat, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang-orang yang berharap kepada Dia. Tapi Tuhan pasti memberkati orang-orang yang menaruh harapannya di dalam Tuhan. Itu saja kebenaran firman Tuhan buat kita di pagi hari ini. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan baik bagi setiap kami. Walaupun hari ini kami tidak bisa beribadah, berkumpul di dalam rumah-Mu Tuhan bersama-sama dengan umat-Mu. Tapi kami boleh berkumpul di tempat ini bersama dengan keluarga hamba-Mu Tuhan. Untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan bahwa kami harus menyerahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Kami tidak boleh sombong Tuhan. Karena kami tahu segala sesuatu yang kami miliki itu berasal daripada Tuhan. Kami harus dekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat dengan Tuhan ada ketenangan, ada keamanan, ada keselamatan dalam hidup kami. Dan kami harus berharap kepada Tuhan. Karena harapan orang benar tidak akan pernah hilang. Dan kalau kami menaruh harapan kami dalam Tuhan, Tuhan pasti membuat harapan kami menjadi nyata. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Dan kami berdoa pada hari ini juga. Kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang ada di GBI Sungai Yordan jangkau jiwa di sore Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjagai seluruh umat-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan di bangsa kami ini, dimanapun berada, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, bangsa kami ini, kami percaya Tuhan yang berkati. Kami mendukung, kami memberkati presiden, pemimpin bangsa kami. Tuhan boleh memimpin bangsa kami ini, mengambil keputusan-keputusan yang bijak, mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Sehingga bangsa kami ini boleh terus ada dalam Tuhan. Dan kami percaya bangsa kami boleh berkemenangan dalam menghadapi situasi yang ada hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biar seluruh bangsa kami Indonesia ini boleh sama-sama bahu-membahu untuk membuat bangsa kami ini tetap ada, bahkan tetap mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang Maxwell menutup dalam doa. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus yang terus menyertai kita mulai dari siang hari ini, esok sampai selamanya.